Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Desa Sukawati semua. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya Raden Ruli membawakan sebuah cerita yang sudah dikirimkan oleh salah satu warga Desa Sukawati tentang kehidupannya sebagai sopir angkot gitu ya. Jadi saya ini dulu hanya lulus SMA ya, dan ijazah SMA terkadang sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sampai ya saya sudah menyimpan lamaran ke sana sini, beberapa kali ikut tes, psikotes segala macam ya, tetap aja kurang beruntung ya, dan mungkin belum rezekinya aja. Sampai suatu ketika ada saudara saya yang dia tuh menawarkan saya untuk narik angkotnya. Nah angkotnya ini ya udah tua ya, angkot tua ya, yang udah nggak dipakai sama dia. Jadi daripada nganggur, mungkin menurut dia bisa membantu finansial saya dengan narik angkotnya gitu ya. Ya saya terima lah. Rezeki ya, yang penting halal. Jadi istilahnya trayek atau jalur angkot yang saya lalui itu, saya melewati 2 sekolah, kemudian 1 rumah sakit, dan pasar ya. Jadi sebenarnya ini jalur yang cukup ramai ya. Ya alhamdulillah waktu itu tarikan saya bisa lumayan mencukupi makan ya, dan keseharian di rumah walaupun serba berkecukupan gitu. Sampai suatu ketika waktu itu muncullah yang namanya ojek online ya. Dan saya sih yakin aja ya, yang namanya rezeki itu udah diatur sama Gusti Allah gitu ya. Jadi ya saya jalani aja walaupun lumayan cukup berat cobaannya waktu itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya mendapatkan rezeki yang cukup lagi gitu ya untuk narik angkot. Dan ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Waktu itu saya narik angkot cukup larut, karena maksudnya cukup lumayan lah sampai larut malam pulangnya gitu ya, karena ada acara di sebuah daerah yang acaranya tuh rame gitu, banyak orang yang kemungkinan akan banyak orang yang ikut naik ke angkot saya gitu, lumayan aja gitu. Ya akhirnya saya narik sampai jam 10 malam tuh. 10 malam, kemudian saya rasa cukup lah ya, penumpang juga sudah mulai sepi, jadi saya pulang ke rumah. Nah tapi sebelum saya pulang ke rumah, anak saya nih nitip makan gitu ya, yang mana hobi banget makan sate. Jadi saya memutuskan untuk mampir dulu ke tukang sate. Nah berhentilah angkot saya nggak bisa ke kiri nih, karena parkirnya agak susah. Jadi saya berhenti di kanan, terus kemudian saya nyebrang di kanan yang posisi yang aman ya dari kendaraan lain. Saya nyebrang nih ke tukang sate. Tukang sate ini berjualan di tempat yang bisa dibilang sebenarnya kalau sore itu rame ya, tapi karena ini udah jam 10 malam lewat gitu ya, terus kemudian wilayahnya juga wilayah yang masih perkampungan, jadi jam 10 udah bisa dibilang sepi ya. Mungkin tinggal tutupnya aja nih si tukang sate gitu ya jualannya. Tapi ngelihat saya datang langgan ya, saya pesan sate ya, akhirnya dilayani. Ada yang menarik perhatian saya waktu itu. Saya ngelihat di angkot. Jadi saya kan ada di seberang nih. Saya ngelihat ke seberang.
Di samping angkot saya tuh semacam apa ya, banyak pepohonan gitulah. Ya kayak hutan atau hutan tapi bukan hutan ya. Ya lahan kosong yang banyak ditanami pepohonan. Nah, di sebelah angkot saya ada pohon yang cukup besar. Kayaknya sih pohon mangga ya. Nah, di situ berdiri sosok perempuan yang kalau dari jauh agak kurang terlihat. Cuma saya bisa pastikan perempuan itu berambut panjang, ikal, berpakaian agak gelap, dan menggendong seorang bayi. Pakai kain gitu ya. Kain samping kalau bahasa saya di sini. Digendong anaknya. Nah, perempuan itu tuh ngeliatin si tukang sate gitu. Apa dia pengen beli sate gak punya uang gitu ya. Apa saya beliin aja gitu ya. Cuma saya pikir daripada saya beliin sate mending saya kasih uangnya aja gitu. Soalnya kalau ngasih sate dan uang rasa-rasanya kurang ini ya, buat hidup sehari-hari saja saya agak susah gitu. Makanya saya memutuskan untuk ngasih uang aja daripada ngasih sate. Akhirnya sate sudah jadi dibungkus kan. Saya jalan ke arah angkot saya. Kemudian perempuan itu masih di situ. Dan matanya tuh masih ke tukang sate walaupun saya udah dekat situ. Terus kemudian saya tanya, "Maaf Ibu mau sate?" Terus si ibu itu menggeleng. "Ibu mau kemana? Mau saya antar pulang sekalian?" Si ibu itu lagi-lagi menggeleng. Ya udah, karena niat saya sudah mau ngasih gitu ya, akhirnya saya kasih uang tuh 50.000. "Ibu, ini buat ibu barangkali beli makan atau buat ongkos pulang." Ya sudah, si ibu itu akhirnya berlalu, dikasih duit tuh pergi dia. Nah, anehnya tuh perginya tuh ke arah lahan kosong yang banyak pepohonan itu gitu. Dia mau kemana? Mungkin ada rumah di daerah sana, saya nggak tahu ya. Dan saya ingat banget waktu itu si ibu ini dia nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Jadi dia jalan tuh tanpa alas kaki. Ya udah. Akhirnya saya kembali ke angkot, naik angkot dan pulang. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Di hari berikutnya, saya kembali pulang malam. Karena lumayan ya pulang malam itu. Jadi bisa nambah-nambah uang gitu ya. Bisa nambah-nambah pemasukan. Nah, waktu itu saya lewat lagi nih ke tukang sate. Tapi saya nggak mampir beli sate lagi. Cuma saya kepikiran si ibu yang kemarin itu. Karena angkot kan ya balik lagi gitu kan alurnya. Jadi setiap lihat tukang sate saya ingat ibu yang kemarin gitu. Nah, setelah beberapa kali melewati tukang sate itu, akhirnya saya ketemu lagi sama si ibu itu. Bukan di dekat tukang sate, bukan. Lebih maju lagi, kurang lebih 100 meteran. Di situ ada makam. Si ibu itu berdiri di situ. Berdiri di pinggir jalan. Sedangkan di angkot saya itu masih ada beberapa penumpang. 5 orang atau ya mungkin ya 5 atau 6 atau ya yang jelas cukup banyak. Dan saya memaksakan diri untuk berhenti menghampiri si ibu itu lagi. Si ibu itu tuh posisinya dia lagi jalan dari arah sana ke arah sini gitu ya. Jadi
Kayak kita tuh mau berpapasan. Nah, karena lagi-lagi saya iba, saya berhenti tuh minggir ke kanan. Bu, mau diantar pulang gak? Ibu pulangnya kemana? Nah si ibu itu ngomong, dia nyebutin sebuah daerah yang lumayan cukup jauh gitu. Jadi saya, waduh, saya bu, bukannya saya gak bisa nganter ya bu ya, mohon maaf. Tapi angkot saya itu angkot tua gitu. Takutnya mogok di jalan dan itu daerah yang cukup jauh gitu. Terus ibu, saya antar aja ya ke tempat pool bus atau pool travel gitu. Gak apa-apa deh saya bayarin nanti. Si ibunya, enggak mas, makasih katanya gitu. Oh ya udah deh. Ya udah bu, saya pamit dulu ya bu. Dah saya jalan lagi tuh, masih bawa penumpang. Terus ada yang nanya dari belakang. Siapa Pir? Oh itu saya ceritain kan, kemarin saya ketemu ibu-ibu. Oh, kata si penumpang itu kayaknya agak heran ya. Ya udah, saya jalan terus saya pulang. Di hari yang ketiga, ya masih ada lah sepintas kepikiran tentang ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu ini siapa gitu, kasihan banget. Jadi saya tuh ingat ibu saya sendiri gitu ya. Yang mana ibu saya tuh membesarkan saya tuh seorang diri, single fighter. Jadi saya ingat ibu saya gitu. Dan waktu itu malam, saya kembali pulang malam. Saya ingat harus ada yang dibeli di minimarket. Istri saya nitip susu ya. Nah, terus untuk anak saya, nah terus saya masuk ke dalam minimarket, beli, saya keluar, saya naik ke angkot, dah pulang nih. Jalan, pas saya lihat di spion tengah, terus saya lihat ibu-ibu itu ada di angkot saya, di belakang. Astagfirullahaladzim bu, kapan naiknya bu? Saya bilang gitu kan. Ibu itu gak jawab. Ibu itu duduknya tuh agak dekat pintu. Saya bilang bu, jangan di dekat pintu, angin, kasihan anak bayinya katanya. Kata saya gitu kan. Ibu itu diam aja. Bu, mau turun di mana? Gak apa-apa saya anterin, kata saya gitu. Si ibu diam aja nih. Saya jadi bingung kan. Mau gimana gitu, sedangkan saya mau pulang gitu. Masa pulang bawa si ibu sama bayinya gitu. Ya saya bismillah aja lah sambil saya ajak ngobrol gitu. Nah, sampai waktu itu saya melewati sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai, yang gak kepake gitu. Begitu saya lewat ke rumah sakit itu, tiba-tiba si ibu itu loncat dari angkot saya. Beneran loncat aja gitu. Loncat, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Terus ibu itu lihat dari spion berguling-guling di jalan gitu. Ya Allah. Kemudian saya ngerem mendadak. Dan saya lihat di spion, saya turun, si ibu itu udah gak ada. Gak ada. Ya, ibu itu tepat loncat di sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Ya, akhirnya saya pulang dengan perasaan yang saya gak ngerti itu perasaan apa gitu ya. Satu sisi saya takut, di satu sisi lain saya ngerasa bersalah gitu. Yang tadi tuh ibu-ibu tuh kemana gitu. Tapi ya udahlah, yang jelas saya udah berusaha mencari si ibu itu nggak ada gitu. Dan saya pulang, besok-besoknya ibu itu
nggak pernah saya temui lagi. Tapi kalau teman-teman ingat, ada satu orang yang bertanya ke saya, penumpang ya waktu itu, yang nanya, itu siapa mas? Saya ketemu lagi karena ya beberapa kali penumpang itu suka naik angkot saya gitu ya. Ya saya ceritain tuh, kemarin mas, si ibu-ibu ini bla 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 gitu. Sesuai yang saya alami. Terus si mas-mas yang dengar cerita saya bilang, Pir, Pak supir tahu nggak sih kemarin saya tuh naik angkot, Pak supir malam-malam ngomong sama yang katanya Pak supir bilang perempuan itu. Pak supir tuh ngomong sendiri. Si penumpang itu ngomong gitu sama saya, katanya waktu itu malam-malam. Saya tuh ngomong sendiri gitu. Makanya penumpang itu nanya, ngobrol sama siapa? Pir gitu. Ah, yang bener mas? Iya. Dan sosok wanita yang menggendong bayi itu ternyata cukup dikenal di lingkungan itu ya. Ya lingkungan yang rumah sakit Terbengkalai itu kan bukan lingkungan saya ya, cuma memang sering lewat aja. Jadi ada beberapa orang yang tahu kalau sosok itu emang sering muncul di daerah situ. Ya itu dia warga Sukaudi semua, cerita yang bisa saya bawakan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan buat warga Sukaudi semua yang punya pengalaman horor, silahkan direkam ya. Direkam audio, nanti akan tayang di Spotify. Jadi direkam aja nih, pakai handphone atau alat perekam lainnya. Nanti dikirim rekamannya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Buat nanti yang mengirim rekamannya dan tayang di Spotify, akan ada hadiah merchandise menarik, kaos Do You See What I See, yang pastinya keren banget untuk warga Sukaudi semua ya. Oke itu dia. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share ya ke teman-teman yang suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.